Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya sobat tadi? Semoga sehat-sehat aja ya. Saya Muhammad Reza Rabani. Hari ini kita akan membahas tentang hadis yang berjudul larangan boros. Kita nggak hanya bakal bahas hadis, tapi juga bahas fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat seputar boros dan juga dampak dari boros itu sendiri. Jadi langsung aja, go. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha yarda lakum thalatha wa yakrahu lakum thalatha wa yarda lakum an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a wa an tantasimu fi habdillahi jami'a wa la nafarruqu wa yakrahu lakum qila wa qala wa kasratas su'ali wa idha'atil mali." Abu Hurairah dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah menyukai bagimu 3 perkara dan membenci 3 perkara. Dia menyukai kalian supaya beribadah kepadanya dan tidak menyekutukannya dengan suatu apapun. Kalian berpegang teguh dengan agamanya dan tidak berpecah belah. Dan Allah membenci kalian dari mengatakan sesuatu yang tidak jelas sumbernya, banyak bertanya dan menyia-nyiakan harta. Diriwayatkan Muslim. Sanadnya ditunjukkan di An Abi Hurairah qala Rasulullah SAW yang ada di dalam kotak, dan untuk matanya yaitu dimulai dari innallaha yardalakum salasa sampai dengan wa idha'atil mal. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim, Sahih Muslim nomor 3236. Dalam hadis di atas terdapat larangan menyia-nyiakan harta. Ada berbagai bentuk penyanyian harta, misalnya membeli sesuatu yang tidak berguna atau membeli sesuatu yang secara berlebihan atau boros. Dalam buku ini, Ibnu Faris menyatakan huruf sin, ra, dan fa merupakan kata dasar yang menunjukkan pada pengertian melanggar batas dan melalaikan sesuatu. Jika dikatakan fil amri as-saraf, berarti di dalamnya ada pelanggaran terhadap hal yang sudah ditetapkan. Dalam Tarikhul Arus disebutkan bahwa as-saraf berarti kebalikan al-qasdu. Ada pula yang berpendapat bahwa artinya sesuatu yang tidak halal dimakan. Makna ini pula yang kemudian dijadikan untuk menafsirkan firman Allah, wala tusrifu. Ada pula yang berpendapat al-israf artinya meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya atau sesuatu yang diinfakkan bukan untuk ketaatan kepada Allah. Lalu kita beralih ke makna as-saraf. Menurut syariat, Ar-Raghib Al-Asbahani berkata, as-saraf ialah melanggar batasan dalam segala perbuatan yang dilakukan manusia. Meskipun hal ini banyak berlaku untuk pembelanjaan dan infak. Terkadang yang menjadi pertimbangan adalah nilainya dan terkadang caranya. Karena itulah Sufyan berkata, harta yang kau nafkahkan bukan untuk ketaatan kepada Allah itu disebut as-saraf, meskipun nilainya sedikit. Sebagian salaf berkata, segala sesuatu yang kau belanjakan untuk ketaatan kepada Allah bukan merupakan borosan, meskipun dalam jumlah yang banyak. Sebaliknya, sesuatu yang kau belanjakan bukan untuk ketaatan kepadanya, itu disebut pemborosan. Masyarakat modern ini cenderung kepada hal-hal yang sifatnya materi, kebiasaan untuk menumpuk harta dan memandang sesuatu dari dimensi materi saja. Dengan hartanya mereka melampiaskan kesenangan dan ambisinya. Hampir dapat dipastikan mereka membelanjakan hartanya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat dan mubazir sifatnya. Dan perilaku ini mengejala sampai pada masyarakat lapisan bawah yang juga antusias untuk mengunjungi mal dan lain sebagainya. Bahkan dalam kondisi krisis ekonomi pun, mal-mal selalu ramai dikunjungi walaupun sekedar jalan-jalan dan cuci mata. Hal tersebut menunjukkan bahwa gaya hidup konsumtif sudah mendarah daging di sebagian masyarakat kita. Televisi dan media massa memiliki peran dalam menyebarkan gaya hidup hedonis dan konsumtif. Masyarakat disuguhi tontonan yang sebagian besar berisi gaya hidup selebritas yang jelas-jelas tidak jauh dari pesta dan gaya. Hal ini sungguh sangat membahayakan khususnya bagi kalangan menengah ke bawah. Dampak negatif dari boros. Yang pertama, dalam sisi agama. Pertama, menyanyiakan dan mengakibatkan kerugian dunia dan akhirat.
Kedua, bentuk pengingkaran terhadap nikmat Allah. Yang ketiga, di akhirat nanti dibentai pertanggungjawaban atas hartanya, digunakan untuk apa hartanya itu. Terus dalam sisi individu, dalam sisi psikologi individu itu sendiri, yang pertama, keras hati dan membuatnya berpaling dari kebenaran karena mengikuti hawa nafsu, syahwat, serta kesenangan. Selagi hati tenggelam dalam kesenangan, tentu dia menjauh dari Allah dan perintahnya. Boros dalam membelanjakan hartanya merupakan sebab utama yang membuat hatinya tenggelam dalam kesenangan. Yang kedua, pemborosan termasuk sebab tumbuhnya egoisme dalam diri manusia dan tidak peduli terhadap keadaan orang lain, karena satu-satunya hasrat yang ada di dalam jiwa ialah keinginan untuk memuaskan hawa nafsu dan menghambur-hamburkan harta tanpa mengenal batas serta ikatan. Yang ketiga, sikap boros membuat orang cenderung hidup santai dan bermalas-malasan untuk menikmati berbagai kenikmatan serta kesenangan. Dan begitu, dia tidak sanggup menanggung beban berat dan menghadapi musibah, tidak teguh hati saat ditimpa cobaan serta ujian. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Bila fiqh wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.